Shalom anak-anak semuanya. Shalom kelas 3 Apricot dan kelas 3 Blueberry. Nah, kali ini kita akan belajar sama-sama ya, kelas 3 Apricot dan kelas 3 Blueberry. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau memperkenalkan diri dulu. Siapa tahu masih ada anak-anak yang belum mengenal nama Ibu Ardelia. Nah, jadi Ibu adalah wali kelas 3 Blueberry gitu ya. Oke, kita akan mulai dengan pembelajaran PKN yang berjudul Keberagaman Adat di Daerah Sumatera. Nah, sebelum itu kita mau doa dulu ya. Yuk, mari kita dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang ini kami akan belajar, kiranya Engkau menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, nah kali ini kan PKN kita tentang keberagaman adat di daerah Sumatera. Nah, coba anak-anak ingat lagi. Kemarin kita sudah belajar tentang keberagaman adat juga, tapi di daerah Jawa. Nah, jangan dilupain ya yang pembelajaran kemarin. Kita akan belajar keberagaman adat di pulau-pulau besar seperti Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Nah, kali ini kita masuk ke keberagaman adat di daerah Sumatera. Oke, kita cek ya. Udah pada siap belajar kan semuanya? Semangat ya. Kita lanjut. Oke, nah ini adalah yang pertama, tradisi namanya tradisi Mangongkal Holi dari Sumatera Utara. Nah, seperti yang terlihat di gambar nih juga, mangongkal dalam bahasa Indonesia artinya menggali. Sedangkan holi artinya tulang. Berarti kalau disatuin jadi menggali tulang. Nah, sehingga mangongkal holi adalah menggali tulang ya. Dalam hal ini menggali kuburan manusia maksudnya, untuk memindahkan tulang orang yang sudah lama meninggal dunia ke kuburan baru. Jadi mereka kayak ada tradisi gitu. Jadi nanti ini digali, terus tulang-tulangnya dipindahkan ke kuburan yang baru gitu ya. Nah, ini di Sumatera Utara namanya Mangongkal Holi gitu ya. Oke, kita lanjut ya. Yang kedua. Nah, yang kedua ini namanya upacara belian di Riau. Nah, upacara belian ini merupakan ritual tolak bala. Nah, bala itu apa sih, Bu? Bala itu seperti sesuatu yang tidak diinginkan gitu, atau sesuatu yang mendatangkan kecelakaan, atau sesuatu yang istilahnya tidak baik lah gitu ya. Nah, jadi upacara belian yang di Riau ini merupakan ritual ya, karena orang-orang dulu itu mereka percaya gitu, mereka percaya tentang ritual-ritual, tentang dukun dan sebagainya. Nah, karena dulu agama belum masuk ya di Indonesia. Nah, jadi ini tradisi. Tradisi itu adalah sesuatu yang dilakukan turun-temurun. Jadi udah dari kakek nenek yang dulu sekali. Nah, mereka bawa hingga sekarang. Gitu ya, itu namanya tradisi. Nah, jadi upacara belian ini adalah ritual. Ritual itu ya semacam suatu perkumpulan kemudian membuat sesuatu gitu, ritual tolak bala yang dilakukan oleh suku Petalangan di Riau. Nah, pada umumnya di tradisi upacara belian ini ditujukan untuk mengobati orang sakit. Jadi mereka mengobati orang sakit ya, membantu orang hamil, terus yang sulit melahirkan maksudnya. Nah, kemudian menolak wabah penyakit serta mengobati luka dari serangan binatang buas. Biasanya kan kalau binatang buas itu kayak susah ya. Maksudnya kalau untuk gigit binatang buas biasanya dia lebih mengancam gitu, atau lebih parah gitu, karena karena biasanya untuk bisanya, untuk lukanya, apalagi untuk binatang-binatang buas itu lebih bahaya ya. Nah, jadi mereka melakukan tradisi upacara belian ini. Nah, pengobatan ini dilakukan oleh seorang kemantan. Nah, seorang kemantan ini adalah seorang dukun. Di sana mereka sebutnya kemantan ya, dengan menyanyikan suatu mantra untuk memanggil para roh gitu. Jadi ritualnya mereka memanggil para roh gitu. Nah, seperti yang terlihat di gambar juga mereka
pasti kalau misalnya mau ritual nggak mungkin nggak ada sesuatu ya, misalnya pasti ada sesuatu yang dilakukan sebagai alat untuk membuat ritual itu jadi gitu. Entah itu biasanya beberapa ada yang pakai tanaman-tanaman, ada juga yang pakai air, pokoknya ada sesuatu benda yang dilakukan untuk sebagai perantara gitu untuk memanggil para roh gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, yang selanjutnya yaitu tradisi nganggung dari Bangka Belitung. Nah, tradisi atau adat nganggung ini adalah tradisi masyarakat di Kabupaten Bangka. Jadi setiap keluarga itu membawa satu dulang dengan berisi berbagai penganan yang tertutup tudung saji. Jadi mereka bawa kayak sesuatu gitu untuk bersama-sama ya, untuk disantap bersama-sama gitu. Nah, itu sepintu sedulang itu kemudian menjadi nama lain dari Kabupaten Bangka. Ya. Jadi mereka ada tradisi-tradisi nih. Kalau dilihat dari gambar, satu keluarga itu bawa satu yang kayak gini nih, tertutup saji gitu. Gitu ya. Dan kita lanjut. Nah, kemudian ada namanya tradisi ngobeng. Nah, tradisi ngobeng ini dari Palembang gitu ya. Ngobeng atau bisa juga disebut ngidang merupakan tradisi makan bersama, warisan budaya leluhur. Tradisi itu kini mulai jarang dijumpai karena masyarakat lebih memilih menjamu tamu dengan prasmanan. Prasmanan itu maksudnya kayak kotak gitu ya. Untuk dibawa kayak kalau di sini bilangnya itu tempat gitu. Misalnya kalau kita mau kotak atau misalnya kalau kita mau membeli sesuatu di tempat makan, biasanya kan mereka kasih diisi dalam kotak kayak kotak dus styrofoam itu. Nah, itu namanya prasmanan. Itu ya. Nah, jadi sekarang katanya mulai jarang karena masyarakat lebih memilih menjamu tamu yang datang itu dengan prasmanan itu. Jadi kayak cuma langsung kasih. Terus kan kalau misalnya langsung kasih kayak gitu bisa aja langsung pulang atau bisa aja makan di tempat sih. Nah, padahal ngobeng itu sangat dalam maknanya untuk menghargai tamu dan mempererat silaturahmi. Nah, maksudnya silaturahmi itu mempererat ini ya, kayak persaudaraan, kerukunan bersama. Nah, kalau misalnya makan bareng-bareng seperti di foto ini kan bisa jadi sambil ngobrol-ngobrol juga, sambil bercerita-bercerita. Nah, itu kan mempererat tali silaturahmi gitu ya. Kalau misalnya untuk prasmanan kan bisa jadi pas datang langsung bawa pulang gitu. Nah, jadi ketika masuk rumah, tamu langsung disiapkan air untuk cuci tangan dan kemudian menuju hidangan gitu ya. Nah, selanjutnya. Ini tradisi tabuik dari Sumatera Barat. Upacara tabot atau tabuik, dia bisa disebut tabot atau bisa disebut tabuik, adalah tradisi masyarakat di Bengkulu dan di pantai barat Sumatera Barat. Jadi ada di Sumatera Barat katanya tradisi ini. Diselenggarakan secara turun-temurun. Upacara ini digelar di hari Asyura yang jatuh pada tanggal 10 Muharram dalam kalender Islam untuk memperingati kematian cucu Nabi Muhammad Hussein. Nah, mereka kayak bikin tradisi seperti ini gitu. Jadi upacaranya itu digelar, ini berarti kebanyakannya yang beragama Muslim ya yang melakukan tradisi ini gitu untuk memperingati kematian cucu Nabi Muhammad Hussein gitu. Oke. Nah, coba bagikan apa yang kamu pelajari hari ini ya, nanti di di catatan ataupun nanti dikirimkan ke Telegram wali kelas untuk kelas 3 Aprikot, dan untuk kelas 3 Blueberry dikirimkan di Teams ya nak. Oke. Nah, terima kasih untuk hari ini. Kiranya pembelajaran hari ini bisa juga menambah pengetahuan umum ya untuk anak-anak, karena kan ada beberapa yang juga mungkin baru tahu ya, oh ternyata di daerah ini tuh adatnya seperti ini ya, oh ternyata di daerah itu adatnya seperti itu ya. Itu ya nak, terima kasih untuk hari ini. Kita mau doa tutup dulu. Oke, mari kita dalam doa, kita berdoa.
Tuhan, terima kasih kami telah belajar di hari ini. Kiranya Engkau memberkati aktivitas kami selanjutnya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, terima kasih ya anak-anak. God bless you. And I love you. Bye-bye.